Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nur Hidayat. Saya berasal dari kelas TI 1A. Di video kali ini, saya kembali akan menjelaskan sedikit tentang C++, yaitu materinya tentang tree atau pohon dalam C++. Nah, konsepnya sama, tree ini sama seperti double linked list. Sebelumnya saya sudah membuat programnya. Jadi untuk kali ini saya hanya menjelaskan sedikit saja programnya. Ya, langsung saja kita buka programnya. Nah, di sini saya bikin 3 file. Yang pertama file header, yang kedua file cpp, yaitu isinya tentang main dari fungsi dan prosedur, lalu untuk isi program atau main programnya. Kita bahas dulu yang di headernya dulu. Nah, di sini kita menggunakan tipe devstruct, yaitu isinya ada data, lalu pointer kiri, lalu pointer kanan. Lalu untuk nama tree kita rubah menjadi root. Nah, di sini ada void add. Void add ini digunakan untuk menambahkan node pada tree. Nah, untuk yang kedua itu void preorder. Void preorder itu menampilkan, yaitu dengan cara cetak node yang dikunjungi, kunjungi left, kunjungi right. Lalu void in order juga sama untuk menampilkan node, itu kunjungi left, cetak node yang dikunjungi, lalu kunjungi right. Lalu untuk void pass order itu sama untuk mencetak node, yaitu kunjungi left dulu, lalu kunjungi right, cetak node yang dikunjungi. Lalu selanjutnya ada int cari. Cari itu di sini digunakan untuk mencari ada data yang sama atau tidak dalam sebuah tree. Lalu void check ini hanya memberikan notifikasi apakah data ditemukan atau tidak pada tree, data atau node ya bisa. Lalu di sini ada int count, yaitu menghitung banyaknya node dalam sebuah tree. Int height digunakan untuk menghitung height pada tree. Lalu yang terakhir void left, yaitu menghitung banyaknya node yang tidak memiliki child atau tidak memiliki anak. Lalu kita bahas yang ke file yang kedua, yaitu di sini ada void add, yaitu yang tadi digunakan untuk menambahkan node dalam tree. Nah, di sini kita menggunakan metode if else. Nah, di sini jika if root sama dengan 0, jadi rootnya itu 0, maka root itu dijadikan sebagai baru, lalu root kiri mengarah ke 0, root kanan juga 0. Jika tidak, nah berarti jika tidak 0 atau tidak kosong, maka kita bandingkan apakah data yang dimasukkan itu lebih kecil dari root. Nah, jika data lebih kecil dari root, maka kita panggil void add di sini, panggil add, tambahkan root di kiri. Jika D atau data yang kita masukkan lebih besar dari root, not root, maka tambahkan node di sebelah kanan dari node root. Lalu yang selanjutnya, jika D sama dengan root, jika data yang kita masukkan sama dengan node root, maka tampilkan data sudah ada. Itu yang selanjutnya ada void preorder, yaitu void preorder itu untuk menampilkan node
yaitu dengan cara cetak node yang dikunjungi terlebih dahulu, lalu kunjungi left, lalu kunjungi right. Di sini ada kita menggunakan jika root tidak sama dengan 0, berarti rootnya itu tidak kosong atau tree-nya tidak kosong, maka cetak data root, lalu kunjungi kiri, lalu kunjungi kanan. Itu untuk pre-order. Lalu yang selanjutnya ada void in order. In order itu sama menampilkan node, yaitu dengan cara kunjungi left terlebih dahulu, lalu cetak node yang dikunjungi, lalu kunjungi right. Nah, di sini juga sama menggunakan if. Jika root tidak sama dengan 0 atau tree-nya tidak kosong, maka kunjungi terlebih dahulu kiri, lalu cetak node yang dikunjungi, lalu kunjungi yang kanan. Itu untuk in order. Lalu yang selanjutnya di sini ada void post order. Untuk post order itu sama menampilkan node yang ada pada tree, yaitu dengan cara kunjungi left terlebih dahulu, lalu kunjungi right, lalu cetak node yang dikunjungi. Sini sama menggunakan if, yaitu root tidak sama dengan 0 atau tree di sini tidak kosong, maka post order root left. Jadi kunjungi terlebih dahulu kiri, lalu post order root right. Kunjungi sebelah kanan, lalu cetak node yang dikunjungi. Lalu yang selanjutnya itu ada int cari. Int cari itu tadi di sini digunakan untuk mencari apakah ada data yang sama atau tidak dalam sebuah tree. Int cari. Jika root sama dengan 0, maka return 0. Nah, di sini kan int, jadi 0 di sini bukan berarti false, berarti 0. Jadi 0, cetaknya 0 berupa angka. Jadi if root sama dengan 0 berarti ini tree-nya kosong. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, jika tidak, maka dicek dulu. Else if jika datanya yang dimasukkan lebih kecil dari root data, maka return. Maka cari root yang di sebelah kiri. Cari node yang di sebelah kiri. Nah, kita cek lagi. Jika datanya lebih besar daripada node root, maka return, kita panggil lagi fungsi cari, kita cari yang di sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya, jika data sama dengan root data atau data itu besarnya sama dengan root node, maka return 1. Itu yang akan ditampilkan dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada void check. Void check itu tadi fungsinya untuk memberikan notifikasi data ditemukan atau tidak dalam sebuah tree. Jadi void check, lalu kita menggunakan prosedur if else sama. If cari, nah jadi cari ini dipanggil lagi di dalam void check. Cari root data sama dengan 1, maka tampilkan data, lalu panggil data, lalu ditemukan. Nah, jika tidak bagaimana? Maka data tidak dapat ditemukan. Lalu yang selanjutnya itu ada int count. Int count itu digunakan untuk menghitung banyaknya node dalam tree. Nah, di sini sama menggunakan if else, yaitu jika root sama dengan 0 atau tree di sini kosong, maka return 0. Jadi tidak ada node di dalam sebuah tree tersebut, jadi 0. Karena di sini juga int.
Nah, jika tidak kosong bagaimana? Maka jika tidak kosong, maka return 1 ditambah hitung node yang ada di sebelah kiri ditambah hitung node yang ada di sebelah kanan. Maka nanti akan tampil berapa node yang ada dalam tree tersebut. Lalu di sini ada int height. Untuk digunakan untuk menghitung height dalam sebuah tree. Nah, di sini jika root sama dengan 0, maka return min 1. Return min 1 ini artinya kosong, dalam keadaan kosong. Jika rootnya kosong, maka return min 1 yaitu kosong. Nah, jika tidak, maka int h1 height root left. Jadi h1 ini digunakan untuk menghitung height yang ada di sebelah kiri. Lalu int h2 di sini sama digunakan untuk menghitung height yang ada di sebelah kanan. Height root yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini jika h1 lebih besar dari h2, maka return h1 ditambah 1. Nah, jika sebaliknya, jika H1 lebih kecil dari H2, maka return H2 plus 1. Lalu yang terakhir di sini ada void leaf. Void leaf itu yang tadi digunakan untuk menghitung banyaknya node yang tidak memiliki child. Nah, itu fungsi leaf. Nah, jadi di sini sama menggunakan metode if. Sini if jika root sama dengan 0, cout tree kosong. Jadi jika root sama dengan 0, maka tree itu kosong. Nah, jika root left tidak sama dengan 0, maka kita panggil lagi leaf. Kita cari yang di sebelah kiri. Lalu di sini ada if jika root right-nya tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka kita panggil prosedur leaf. Kita cari yang di sebelah kanan. Nah, jika root left sama dengan 0 dan root right sama dengan 0, maka cetak root data atau node root itu sendiri. Jadi jika root left-nya 0 dan root right-nya 0, maka tampilkan node root itu sendiri. Maka untuk program yang di file kedua hanya segitu. Lalu kita beralih ke yang main programnya. Nah, untuk main programnya kita awali dengan root sama dengan 0, jadi dalam posisi keadaan kosong. Nah, sekarang kita panggil prosedur add, yaitu kita tambahkan yang pertama 56, yang kedua 50, yang ketiga 78, yang keempat 53, yang kelima 31, yang keenam 60, yang ketujuh 99. Itu untuk menambahkan data, menambahkan node dalam sebuah tree. Karena tadinya kosong lalu ditambahkan, maka akan terbentuklah sebuah tree. Lalu cout pre-order. Nah, di sini menentukan pre-ordernya. Jadi menampilkan data-data melalui pre-order. Nah, kita panggil aja prosedur pre-ordernya yang tadi. Lalu sama di sini untuk menampilkan in order. Sama kita panggil aja prosedur in ordernya. Lalu untuk cout, di sini cout post order. Nah, untuk post ordernya juga sama. Kita tinggal panggil aja prosedur post order yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita panggil check. Sini check, kita masukkan 31, lalu cek, kita masukkan 99. Nantinya
apakah 51 ada di node, ada di dalam tree, apakah 99 ada di dalam tree. Jadi itu fungsi check. Lalu untuk yang selanjutnya jumlah node, menampilkan jumlah node dalam sebuah tree. Kita tinggal panggil aja fungsi atau prosedur count. Lalu yang selanjutnya kedalaman level yang tadi height ya, kita panggil aja height. Lalu untuk menentukan lift, kita panggil aja fungsi lift. Mungkin untuk isi programnya itu tidak sebanyak yang di sini ya, yang di prosedur. Si programnya cuma sedikit, cuma pemanggilan doang. Nah, sekarang kita coba testing dari programnya. Kita compile terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, jadi beginilah tampilan dari programnya. Jadi ketika kita tampilkan secara pre-order, maka tampilannya yaitu 56, 50, 31, 53, 78, 60, 99. Nah, ketika kita menampilkan node yang ada dalam tree secara in order, maka yang tampil itu akan 31, 50, 53, 56, 60, 78, 99. Jika kita menampilkan data atau menampilkan node yang dalam tree secara post order, maka tampilannya akan 31, 53, 50, 60, 99, 78, 56. Nah, lalu yang tadi kita melakukan pengecekan, kita masukkan data 51 dan 99. Apakah data 51 ada dalam node? Di sini data 51 tidak ditemukan dalam node. Kita melakukan pengecekan lagi, ini memasukkan data 99. Apakah data 99 ada di dalam node atau di dalam tree? Di dalam tree ya. Apakah data 99 ada di dalam tree? Jawabannya ada. Maka tampilkan data 99 ditemukan. Nah, jadi jumlah node yang ada dalam sebuah tree ini ada 7. Nah, untuk kedalaman levelnya itu yaitu level 2. Lalu untuk leaf itu tadi itu node yang tidak memiliki child. Jadi leaf dari program ini yaitu 31, 53, 60, dan 99. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya juga masih harus banyak belajar juga, khususnya tentang tree. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.